Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Gita dengan NIM J1A118039 kelas R002, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Evaluasi Biologis Komponen Pangan yang diampu oleh Pak Mursyid SGZ MSI. Adapun tugas yang diberikan adalah meresume jurnal tentang pengujian bioavailabilitas lipid. Judul jurnal yang saya resume di sini yaitu Bioavailabilitas alfa-tokoferol minuman emulsi minyak sawit dalam plasma darah dan hati tikus. Adapun tujuan dari penelitian yaitu menganalisis komposisi kimia minuman emulsi minyak sawit atau MEMS melalui uji proksimat dan kadar alfa-tokoferolnya dan mengevaluasi bagaimana bioavailabilitas alfa-tokoferol secara in vivo. Minyak sawit merupakan salah satu minyak nabati yang memiliki banyak keunggulan jika dilihat dari mutu gizinya. Selain mengandung asam lemak tak jenuh seperti asam oleat 39,2%, asam linoleat 10,1%, dan asam alfa-linoleat 0,4%. Minyak sawit juga mengandung komponen bioaktif seperti beta-karoten, tokotrienol, dan tokoferol. Keberadaan beta-karoten dalam minyak sawit sebagai salah satu karotenoid paling aktif telah banyak dikaji manfaatnya. Namun, pengkajian mengenai tokoferol dan tokotrienol dalam minyak sawit belum banyak dilakukan. Tokoferol dan tokotrienol adalah golongan vitamin E yang berasal dari tumbuhan. Salah satu jenis tokoferol aktif yang mampu diserap oleh tubuh manusia adalah alfa-tokoferol. Bioavailabilitas alfa-tokoferol dipengaruhi salah satunya adalah oleh keberadaan lemak. Hal ini dikarenakan vitamin tersebut larut lemak dan membutuhkan kliomikron sebagai media transportasi dalam tubuh. MEMS adalah hasil emulsi minyak dalam air atau oil in water. Produk ini menjadi salah satu olahan minyak sawit yang diindikasikan dapat mempertahankan kandungan alfa-tokoferol karena tidak mengalami proses pemanasan berlebihan selama pengolahan. Metode penelitian. Pengujian bioavailabilitas menggunakan tikus ratus norvegicus. Bahan yang digunakan untuk pembuatan ransum tikus adalah minuman emulsi minyak sawit atau MEMS, kasein, selulosa, minyak jagung, tepung maizena, vitamin mix, mineral mix, dan aquades. Bahan kimia yang digunakan sebagai standar adalah alfa-tokoferol. Peralatan yang digunakan yaitu neutralizer, deodorizer, homogenizer, peralatan bedah tikus, tabung EDTA, timbangan analitik, dan sentrifuge. Analisis kadar alfa-tokoferol pada minuman emulsi minyak sawit. Analisis kadar alfa-tokoferol menggunakan metode kromatografi. Instrumen yang digunakan adalah HPLC UV vis dengan kolom C18. Metode selanjutnya yaitu analisis bioavailabilitas alfa-tokoferol minuman emulsi minyak sawit. Komposisi ransum hewan percobaan terdapat 4 jenis ransum berbeda yang digunakan sesuai masa perlakuan dan kelompok perlakuan. Ransum kelompok kontrol adalah ransum standar atau S, ransum deplesi atau D memiliki komposisi yang sama dengan ransum standar namun diberikan pengurangan vitamin E. Ransum kontrol positif atau KP dan ransum minuman emulsi minyak sawit MEMS memiliki komposisi sama dengan ransum D. Namun ditambahkan alfa-tokoferol murni sebesar 600 mg alfa-tokoferol per 20 gram ransum untuk kontrol positif. Sedangkan pada ransum minuman emulsi ditambahkan MEMS sebesar 175,11 gram per kilogram ransum. Metode selanjutnya yaitu perlakuan pada hewan percobaan. Sebanyak 36 ekor tikus digunakan dalam penelitian ini. Total masa pemeliharaan adalah 84 hari terdiri dari 10
supernatant yang didapatkan lalu dievaporasi menggunakan gas N2 teknis. Selanjutnya yaitu analisis bioavailabilitas alfa-tokoferol pada minuman emulsi minyak sawit. Bioavailabilitas alfa-tokoferol dihitung menggunakan tocopherol accumulation factor atau TAF. Metode tersebut merupakan adaptasi dari metode yang digunakan analisis bioavailabilitas beta-karoten. Evaluasi bioavailabilitas alfa-tokoferol dianalisis dengan TAF relatif. Penggunaan TAF sebagai metode analisis bioavailabilitas didasarkan dari pemahaman mengenai bioavailabilitas sebagai jumlah zat gizi yang diingesti dan berpotensi tersedia dalam bentuk yang bisa diabsorpsi oleh tubuh sehingga dapat dipertimbangkan sebagai rasio zat gizi yang berhasil diserap tubuh dengan zat gizi total yang dikonsumsi. Selanjutnya yaitu metode analisis statistik. Rancangan perlakuan yang dilakukan pada analisis bioavailabilitas alfa-tokoferol pada MEMS menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL karena merupakan percobaan satu faktor dengan pengaruh lingkungan yang dikendalikan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, komposisi minuman emulsi minyak sawit. Kadar alfa-tokoferol olein yang digunakan untuk membuat MEMS sebesar 226,92 mg per kilogram. Setelah diolah menjadi MEMS, kadar alfa-tokoferol menjadi 192,63 mg per kilogram. Penambahan EDTA pada formulasi yang digunakan mampu mempertahankan kandungan alfa-tokoferol pada MEMS. EDTA merupakan antioksidan golongan metal chelator yang mampu menghambat oksidasi lipid pada emulsi oil in water, terutama yang memiliki pH antara 4-7 seperti MEMS, sehingga kestabilan alfa-tokoferol dalam emulsi minyak sawit dapat dipertahankan. Yang kedua, kondisi hewan percobaan selama pemeliharaan. Cara pemantauan kondisi hewan percobaan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan digunakan sebagai indikator tak langsung untuk melihat pengaruh pemberian jenis ransum terhadap perkembangan tikus. Yang ketiga, tokoferol plasma dan hati. Pada akhir masa adaptasi, rata-rata kadar tokoferol plasma hewan coba yang determinasi sebesar 10,5 mg per ml. Sementara rata-rata kadar tokoferol hatinya sebesar 26,94 mg per gram. Dengan menggunakan uji lanjut, Duncan Multiply Range Test atau DMRT, tidak terdapat perbedaan nyata antara kadar tokoferol plasma kelompok KN, kelompok KP, dan kelompok MEMS. Namun, ketiga kelompok tersebut memiliki perbedaan nyata dengan kelompok kontrol. Pada analisis kadar tokoferol hati ditemukan bahwa kadar tokoferol hati kelompok MEMS berbeda nyata dengan kelompok KN dan tidak berbeda nyata dengan kelompok KP. Kelompok KP dan MEMS juga berbeda nyata dengan kelompok kontrol. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa MEMS secara signifikan meningkatkan tokoferol plasma dan hati setelah masa refleksi. Kadar tokoferol salah satunya diatur oleh alfa-tokoferol transfer protein atau alfa-TPP. Alfa-TPP merupakan protein peningkat alfa-tokoferol yang memfasilitasi transport alfa-tokoferol ke lipoprotein di plasma. Selanjutnya yaitu bioavailabilitas alfa-tokoferol pada minuman emulsi minyak sawit. Nilai TAF untuk kelompok KP sebesar 1/45,61, sedangkan nilai TAF untuk kelompok MEMS sebesar 1/37,61. Hal ini berarti untuk menghasilkan 1 mg tokoferol hati dibutuhkan 37,61 mg alfa-tokoferol murni atau 45,61 mg alfa-tokoferol dari MEMS. TAF relatif MEMS terdapat alfa-tokoferol murni adalah sebesar 80
kelompok KP. Jika dibandingkan dengan KP, MEMS mampu meningkatkan total tocopherol hati sebesar 90,10% dari alfa tocopherol murni. Peningkatan tocopherol hati yang signifikan selama 14 hari masa refleksi. Kontribusi MEMS dalam mengembalikan tocopherol hati pada akhir masa refleksi mencapai 88,54% alfa tocopherol murni. Kontribusi tersebut merupakan rasio dari selisih total tocopherol hati kelompok MEMS atau kelompok KP dengan kelompok KN dibandingkan dengan total tocopherol hati kelompok kontrol. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kandungan alfa tocopherol minuman emulsi minyak sawit MEMS sebesar 192,63 mg per kilogram. Alfa tocopherol pada MEMS mampu diserap, disimpan, dan digunakan dalam tubuh tikus yang sebelumnya mengalami defisiensi vitamin E, lalu mendapat perlakuan replesi. Bioavailabilitas relatif MEMS terhadap alfa tocopherol murni sebesar 82,46%. Kontribusi MEMS dalam mengembalikan cadangan tocopherol hati sebesar 39,41% atau sebesar 88,54% alfa tocopherol murni. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa MEMS memiliki bioavailabilitas alfa tocopherol dan nilai gizi yang baik. Demikianlah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.